kebutuhannya itu sebanyak 40.014 buah untuk masker, kemudian untuk pelindung wajah sebanyak 2.106, kemudian sarung tangan sebanyak 40.000 dan hand sanitizer itu sebanyak 2.106 buah. Kami juga ada kebutuhan penambahan TPS. Nah, penambahan TPS ini sebanyak 690 buah TPS, 690 buah TPS. Dan untuk kebutuhan tambahan anggaran karena adanya tambahan TPS ini sebesar 4,6 miliar. Opsinya adalah dengan menggunakan alat coblos sekali pakai. Jadi ketika dipakai oleh satu orang langsung dibuang. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa proses pilkada di tahun 2020 ini sempat terhenti, yaitu sejak pada tanggal 22 Maret dan kemarin pada tanggal 15 Juni tahun 2020 secara resmi tahapan sudah mulai dibuka dengan terbitnya PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal program pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Dan tentu saja syarat yang paling utama di dalam penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini di masa pandemi COVID-19 adalah dengan diterapkannya protokol kesehatan di dalam setiap tahapan dan program kegiatan pilkada tahun 2020 ini. Kami sudah siap untuk melaksanakan pilkada ini, terutama dilihat dari sisi pertama ya soal SDM. Kita sudah memiliki penyelenggara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Yang menjadi tantangan hari ini bagi kami tentu terkait dengan penerapan protokol kesehatan, terutama untuk tahapan-tahapan yang sangat dekat ini gitu. Yang sangat dekat ini adalah terkait dengan kegiatan verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan dan juga untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian dalam pemutahiran daftar pemilih. Nah, untuk APD ini sendiri karena memang kami sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak pemerintah daerah bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat menyediakan alat pelindung diri untuk kegiatan tahapan pada saat ini. Kami menunggu dari pemerintah provinsi dan atau juga dari KPU RI terkait dengan mekanisme penggunaan alat atau penyediaan alat pelindung diri ini. Kami berharap memang untuk penyelenggaraan tahapan verifikasi faktual ini alat pelindung diri terutama untuk kebutuhan petugas di lapangan, yaitu teman-teman dari PPS panitia pemungutan suara di tingkat desa itu dapat segera disediakan gitu. Dan ini tentu saja untuk menjamin keamanan dan keselamatan dari para petugas kami dan juga masyarakat terutama yang menjadi pendukung dari calon perseorangan ini. Terkait dengan kebutuhan, tentu saja kebutuhan untuk kami di KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk APD baik face shield maupun masker ini kebutuhannya sejumlah petugas verifikator yang ada di seluruh desa di Kabupaten Tasikmalaya. Kami sempat berhitung ya, sudah berhitung kebutuhannya itu sebanyak 40.014 buah untuk masker, kemudian untuk pelindung wajah sebanyak 2.106, kemudian sarung tangan sebanyak 40.000 dan hand sanitizer itu sebanyak 2.106 buah. Dan untuk kebutuhan ini kami sudah mengajukan kebutuhannya bantuan dari KPU Provinsi Jawa Barat yang nantinya dilanjutkan atau diteruskan ke pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari secara anggaran kami sudah berhitung kebutuhan anggaran untuk alat pelindung diri di KPU Kabupaten Tasikmalaya selama seluruh tahapan pilkada lanjutan ini sebesar 2,1 miliar rupiah, dan itu tentu untuk bisa menutupi kebutuhan alat pelindung diri nantinya sampai di tingkat TPS ya untuk para petugas di KPPS dan juga beberapa pemilih gitu. Selain itu ada juga terkait dengan kebutuhan anggaran ini terutama terkait adanya penambahan TPS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
TPS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan pilkada, tiap TPS itu jumlah pemilihnya sebanyak 800 orang, dan karena adanya pandemi ini dibatasi jumlahnya berdasarkan surat edaran dari KPU RI bahwa setiap TPS itu hanya mampu melayani 500 orang. Nah, sehingga untuk di Kabupaten Tasikmalaya kami juga ada kebutuhan penambahan TPS. Nah, penambahan TPS ini sebanyak 690 buah TPS, 690 buah TPS. Dan untuk kebutuhan tambahan anggaran karena adanya tambahan TPS ini sebesar 4,6 miliar. Itu 4,6 miliar. Jadi jumlah keseluruhan kebutuhan anggaran pilkada di Kabupaten Tasikmalaya sejak awal dari mulai tahapan awal pertama perencanaan sampai dengan nanti akhir itu sebesar 59,6 miliar rupiah. Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang langsung kemudian pada saat itu juga dilakukan penghitungan di tingkat TPS, dan selanjutnya nanti ada rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Untuk sampai di tingkat kabupaten, hari terakhir untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya ini dilakukan pada tanggal 26 Desember. Itu artinya masyarakat nanti bisa melihat bahwa tanggal 26 Desember ini akan sudah terlihat ya siapa yang menjadi atau mendapat suara terbanyak dari pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya ini. Tetapi terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih nantinya itu tentu menunggu terkait dengan apakah ada gugatan atau tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, memang sampai saat ini terkait regulasi, terkait dengan kampanye, metode kampanye seperti apa, kemudian juga nantinya terkait dengan pola pemungutan suara juga seperti apa, ini sedang dalam penggodogan, terutama oleh KPU RI sebagai pembuat regulator atau regulasi ya, yang senantiasa selalu dikonsulkan atau kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah, DPR dan juga gugus tugas. Nah, khususnya terkait dengan kampanye, ini saya yakin pada saat ini semangatnya adalah untuk melindungi semua pihak, terutama melindungi warga Kabupaten Tasikmalaya. Kita tidak maulah dalam penyelenggaraan pilkada kita saat ini itu menjadi klaster terbaru atau klaster pilkada nantinya gitu terpapar COVID-19. Terutama kami jadi penyelenggara, sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya juga ingin memastikan hal tersebut kepada seluruh penyelenggara untuk senantiasa berhati-hati gitu, senantiasa berhati-hati, berwaspada, menjaga kebersihan gitu, menjaga jarak, dan juga tentu saja menggunakan masker. Itu sebagai upaya kami dalam melindungi seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya. Rancangan terkait dengan regulasi saat ini yang sedang digodok, terutama terkait untuk pemungutan suara, nantinya dipastikan bahwa penyelenggara dalam hal ini KPPS, petugas KPPS, kemudian juga pemilih itu diwajibkan untuk menggunakan masker. Itu sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu tentu nantinya akan disediakan hand sanitizer gitu, dan juga ini sedang diwacanakan terkait juga dengan alat coblos yang bisa saja itu tidak setiap orang harus membawa alat coblosnya gitu, ataupun alat coblosnya itu disediakan oleh KPU gitu, tetapi tidak hanya sekali pakai. Itu selain itu harus sekali pakai terkait dengan alat coblos, juga terkait dengan tinta, karena tetap tinta itu menjadi kewajiban untuk bisa menandai orang yang sudah menggunakan hak pilihnya atau belum. Nanti tinta itu tidak akan digunakan oleh semua orang gitu. Cuman terkait dengan teknisnya apakah nanti dicelup atau nantinya dioles oleh petugas khusus gitu, seperti itu. Dalam kondisi normal kan alat coblos itu berupa paku yang disediakan di setiap bilik. Nah, bilik suara. Jadi satu paku digunakan oleh semua orang. Nah, kalau untuk saat ini karena interaksi antara alat coblos itu kan bisa digunakan beberapa orang, ini tentu akan sangat beresiko. Nah, sehingga kita harus berpikir bahwa bagaimana
supaya risiko ini tidak ada, maka opsinya adalah dengan menggunakan alat coblos sekali pakai. Jadi ketika dipakai oleh satu orang langsung dibuang gitu, seperti itu. Sudah ada wacana pakai apa kan? Nah, memang ini wacananya belum fix gitu. Alat coblos tersebut apakah nantinya seperti tusuk sate atau seperti tusuk gigi ya, yang mudah didapatkan lah oleh masyarakat, itu seperti itu.